Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bina Iman Gregorius bersama kakak, yaitu kakak Bella dan juga kakak-kakak pendamping Bina Iman lainnya. Nah, kalian apa kabar nih? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan juga kesehatan kalian ya. Selalu memakai masker dan menjaga jarak. Nah, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita harus tetap semangat ya. Setelah ini, kalian akan menonton Bina Iman bersama kakak-kakak pendamping lainnya. Jadi, semangat ya! Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kakak Komalia, hari ini kita akan memulai bio online pada pagi hari ini. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu dan rahmat-Mu. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai bio online kami pada pagi hari ini. Bimbinglah kami agar kami menjadi lebih baik lagi, dan berkatilah pendamping-pendamping dia kami pada pagi hari ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Ya Bapak, berkatilah juga teman-teman kami yang belum bisa, yang sedang sakit, berikan kesembuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Balik lagi dengan kakak Tio. Hari ini aku akan membacakan firman Tuhan Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan atas namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun temurun atas yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya.
Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Pada hari ini kakak membawa patung loh. Siapa tahu ini patung siapa? Ini patung Bunda Maria. Betul, ini patung Bunda Maria. Bunda Maria berasal dari kota Nazaret. Lalu orang tua Bunda Maria siapa? Orang tua Bunda Maria namanya Anna, papanya namanya Yoakim. Saat mengandung Bunda Maria, mamanya Bunda Maria itu umurnya sudah lanjut, sudah tua. Saat lahir Bunda Maria itu menjadi berkat bagi keluarga. Bunda Maria itu terlahir dari keluarga yang sederhana. Setelah dewasa, Bunda Maria tertambat hatinya kepada Yusuf. Yusuf itu orang yang taat kepada Tuhan, orang yang saleh. Pekerjaannya menjadi tukang kayu. Yusuf itu orang yang sederhana. Ketika Yusuf bertunangan dengan Bunda Maria, baru bertunangan, Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung. Nah, saat mendengar mengandung, apa reaksi Yusuf? Yusuf mau meninggalkan Bunda Maria. Diam-diam dia mau meninggalkan Bunda Maria. Saat tidur, Yusuf bermimpi didatengin oleh malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel itu dalam mimpinya berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah terbangun, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf ternyata mendengarkan kata-kata malaikat. Dia mengambil istri Maria. Nah, saat Maria mengandung dari Roh Kudus, peristiwa terjadi demikian. Ketika itu malaikat Gabriel diutus Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai Maria, engkau dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Apa artinya? Gumam Maria di dalam hati Maria. Lalu malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab
engkau beroleh kasih karunia sesungguhnya. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamainya dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki. Pada hari tuanya, bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Bunda Maria. Yusuf yang mau menerima Maria membuat Maria semakin kuat melangkah menjalani panggilan sebagai Bunda Yesus Tuhan kita. Yusuf pun mendampingi Maria selama Maria mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus. Bunda Maria senantiasa mendampingi Yesus sampai saat yang paling menyakitkan. Menyaksikan Yesus menderita penganiayaan dan dibunuh di kayu salib. Sungguh sedih hati Bunda Maria. Sadar bahwa itu sebagai konsekuensi dari panggilan akibat setia pada Tuhan. Tuhan itu juga tidak tinggal diam. Tuhan telah mengangkat Bunda Maria ke surga dan memberi mahkota dan memberi kebahagiaan surgawi selama-lamanya. Nah, adik-adik, maukah kalian mengalami kebahagiaan seperti Bunda Maria? Tentu saja adik-adik mau, kan? Nah, kalau mau mengikuti dan mengalami kebahagiaan seperti Bunda Maria, apa yang kita lakukan? 1, kita harus hidup jujur, patuh kepada orang tua, guru, kakak-kakak pembimbing, dan mau menolong teman dalam kesulitan
dan rajin berdoa kepada Tuhan. Satu lagi, rela menderita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Sekian, terima kasih. Halo adik-adik, selamat pagi. Sekarang waktunya kita aktivitas nih. Nah, aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat gua Maria mosaik gantung. Wah, pasti pada penasaran kan gimana cara bikinnya? Kita simak video berikut ini yuk. Nah, ini alat dan bahannya. Ada kertas HVS, ada kertas origami warna-warni, ada gambar Bunda Maria. Nanti adik-adik bisa print dulu ya. Ada gunting, ada pensil, dan ada lem. Nah, langkah yang pertama, kita ambil HVS dan pensil kita, lalu kita buat pola seperti ini. Pola seperti bentuk gua Maria ya adik-adik. Lalu setelah itu kita tempelkan gambar Bunda Maria di tengah-tengahnya adik-adik. Nah, kertas origami warna-warni kita potong kecil-kecil menjadi seperti ini. Nah, lalu adik-adik tempel seperti ini ya. Lalu adik-adik potong seperti ini ya. Nah, di sini bisa nanti dilobangi lalu dikasih pita. Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik setelah dikasih gantungan. Jadi kalian bisa gantung di kamar kalian. Selamat mencoba ya adik-adik. Nah, setelah mencoba, adik-adik bisa kirimkan kreativitas kalian ke grup Bina Iman. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri Bina Iman Online pada hari ini, kita tutup dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu. Kami semua telah dapat mengikuti Bina Iman Online ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Semoga apa yang telah kami dengar pada hari ini bisa membuat kami menjadi anak yang baik dan menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan diri-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Semoga apa yang akan kami perbuat selalu Engkau berkati dan selalu ada manfaatnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Loudest di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
ini kita diajarin tentang apa sih sama kakak Pemina? Kalau adik-adik tadi dengerin dari awal sampai akhir, pasti ada yang tahu dong. Apa yo? Iya, Bunda Maria. Bunda Maria itu bundanya Tuhan Yesus. Adik-adik, karena ini udah di akhir, kan? Aku cuma mau kasih tahu nih, adik-adik kalau mau keluar rumah tetap ikutin protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Adik-adik, karena ini masih online dan tetap di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat ya, karena kita semua juga semangat kok. Jadi Bina Iman online-nya sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tetap ikutin Bina Iman online. Setiap minggu ada kok adik-adik. Karena udah akhir, jadi kakak mau pamit dulu ya. Dadah adik-adik. Jangan lupa ikutin Bina Iman online setiap hari Minggu. Dadah.